Jadi kali ini aku mampir ke salah satu warung ayam legend yang masih underrated di mata turis. Tapi ini udah jadi andalannya anak-anak kampus, UPN maupun Atmajaya. Katanya ayam rempah ini udah jualan lebih dari 10 tahun di sekitaran Atmajaya. Tapi sekarang udah pindah ke tempat yang baru, lebih luas dan lebih nyaman tentunya. Banyak yang bilang rempahnya mereka ini gurih banget dan the best banget nih. Sambelnya pun katanya nggak kalah enak. Penasaran keseruan dan rasanya kayak gimana? Jadi ini dia, gak usah pakai lama. Vlog receh episode ayam rempah Babarsari. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih kalian semua? Balik lagi di YouTube Kevin Ray dan di segmen vlog receh. Ini kebetulan aku lagi ada di daerah Babarsari. Ini mau makan ayam rempah nih, karena katanya di daerah Babarsari ini ada ayam rempah yang ini tuh katanya enak banget dan wajib banget buat dicoba. Daripada kalian penasaran, langsung kita ke tempatnya aja nih ya. Oke guys, nih aku udah sampai tempatnya. Ini namanya spesial ayam dan bebek nih, spesial ayam dan bebek rempah Pak Roso. Jadi memang spesialnya mereka ini adalah ayam rempah ya, atau bisa juga bebek rempah, pokoknya yang dimasak pakai rempah gitu. Lokasinya ini ada di daerah Jalan Babarsari, nih sampingnya Puri Phoenix, atau gampangnya apa ya, kalau dari Jewok sana langsung ke utara aja. Nih namanya ayam rempah Pak Roso. Tempatnya kayak gini, warnanya hijau. Langsung kita masuk aja yuk. Ini kita pesen yang paha pakai nasi. Harganya 20. Mana sih? Makan terong boleh? Boleh. Minumnya apa? Aku mau es teh. Ini guys, untuk menunya kalian bisa lihat sendiri ya. Mbak, ini tuh udah berapa lama tuh? Dari tahun nggak tahu. Oh, 10 tahun lebih di sini berarti. Berarti lebih dari itu ya. Oke, dari awal memang di sini tempatnya. Dulu? Oh, dulu malah di sana. Oh, dari sana baru pindah sini. Oke. Ini kalau serundengnya ini serundeng Laos ya? Iya. Oh, ayamnya itu kalau diungkep tuh berapa lama? Oh, malah cuma setengah jam. Gampang ini ya. Oh, kalau bebek lebih lama. Sejam. Oh. Kalau ayam kelamaan? Oh, gampang hancur. Oh, ini sambelnya. Ya udah, makasih banyak ya, Mbak ya. Nah, jadi ini dia guys, menu yang aku pesen. Ini ada ayam rempah yang bagian paha. Nih, ukurannya nih kurang lebih segini ya. Sama nasinya ya hampir-hampir sama lah. Gede juga hitungannya. Terus di sini itu sambelnya ada dua macam. Ini ada sambal hijau sama sambal merah. Sambal merahnya ini malah lebih looks-nya ya. Looks-nya tuh lebih mirip ke arah kayak sambal korek kalau aku lihat. Maksud dari ayam rempah itu nih kayak gini. Jadi ayamnya itu digoreng, di deep fried, lalu dikasih taburan kayak rempah gini. Ini kayaknya sih kalau dari looks-nya tuh kayak serundeng kelapa ya. Oh, kayaknya malah serundeng Laos. Kayak serundeng, looks-nya tuh ya memang harus dicoba sih. Terus mereka disajiin sama lalapan kayak gini. Dan tadi kita pesen tahu dan terong. Terongnya banyak banget. Ini terongnya banyak banget. Dan tadi tahunya itu kita request dipotong dadu. Jadi kotak-kotak kecil. Jadi kalau kalian pesen tahu goreng tapi nggak minta dipotong dadu ya, kayaknya sih datangnya gede-gede gitu, kayak kotakan gede gitu. Ini sudah mulai makan. Gimana rasanya? Enak. Enak. Oh. Nah, tadi aku udah jelasin beberapa menu-menu yang aku pesen. Dan sekarang saatnya kita makan. Ya, tadi sambelnya tuh dapat dua macam. Ada yang merah sama ada yang hijau. Ini ayamnya kita potek. Gokil.
Oke, langsung aja kita cobain. Ini ayamnya panas guys, ngomong-ngomong. Kita coba ya, pakai sambalnya. Kita coba sambal satu-satu, yang pakai yang hijau dulu. Bismillah. Sambal hijaunya nggak pahit ya, pedasnya mantap. Mantap bener, sambal hijaunya mantap bener. Sekarang kita coba yang sambal merahnya. Ini aku mau coba sambal merahnya, tapi ayamnya ini pedes. Ayamnya pedes, panas. Kita coba sambal merahnya. Jadi emang sambal merahnya ini, kalau aku rasa-rasa tuh lebih mirip ke sambal korek. Pedesnya itu langsung jreng gitu, kayak langsung nyos gitu loh rasanya. Dan pas nyobain kedua sambal tadi, aku sebenarnya dari tadi udah mau ngomong kayak ayamnya ini bumbunya yoi loh, enak. Dia tuh kayak diungkep kuning gitu nggak sih? Kayak diungkep bumbu kuning. Terus aku sih tadi makan bagian luarnya ya. Nah, bagian-bagian yang agak dry kayak gini, yang kalau kalian bisa lihat, ini menurutku walaupun dry, walaupun kering, ini bumbunya tuh asinnya dapet banget. Nah, sekarang kita coba bagian dalamnya ya. Biasanya tuh semakin lama ungkapnya, yang deket-deket tulang yang bagian dalam itu semakin kerasa bumbunya. Tapi kalau ngungkepnya kayak kurang lama, bumbunya kurang resep, itu kan bagian luar doang. Kita juga coba bagian yang dalam. Udah dapat. Ntar guys, panas banget soalnya. Kita coba. Masih berasa, tapi tetap bagian luarnya itu the best banget sih. Kayak lapisan pertama dan kedua itu asinnya tuh dapat banget, enak banget. Sekarang kita makan pakai nasi dan pakai serundengnya, karena yang spesial di sini kan memang serundengnya ya. Sambalnya kita campur aja. Bismillah. Ini gokil banget, perpaduan antara gurih asinnya dari ayamnya, ungkapan ayamnya tadi, terus kecampur sama asinnya dari serundeng Laosnya ini. Jadi ini memang serundeng Laos ya, setelah dicoba-coba ini serundeng Laos, itu tuh kayak enak. Ini enak sih. Kacau ini, kacau. Terus sambelnya yang aku pribadi lebih suka yang hijau ya, karena nggak pedesnya tuh masih manusiawi, masih lebih bisa ditoleransi, pedesnya masih ngelauhi. Kalau yang merah itu buat kalian yang suka pedes, ini cocok banget sih kalau yang merah. Terus makannya pakai tahu. Makanya menurutku ini malah bisa jadi tujuan kuliner buat warga-warga luar Jogja atau warga sekitaran Jogja yang mau cari ayam goreng yang rempah, yang pakai serundeng Laos dengan sambal yang lumayan pedes. Ini bisa jadi jujukannya sih, karena ya yang udah aku jelasin tadi, perpaduan semuanya itu match aja. Jadi nggak ada yang berdiri sendiri gitu.
Kayak asinnya pas, bumbunya resep. Kacau sih. Ini kacau sih. Aku sih paling suka sambal hijaunya. Oh ya, yang aku suka di sini juga sama terongnya. Terongnya ini, kalau kalian lihat, kayak itu mereka motonginnya tuh tipis-tipis banget. Aku suka nih terong yang modelan kayak gini. Jadi terong-terong yang tipis, jadi potongannya tuh kan ada tuh. Terong yang dipotong gede-gede, jadi masih agak gelinjer-gelinjer. Kalau ini potongannya tipis, dia masih agak basah, cuman karena tipis-tipis jadi seru aja makannya, kayak asik gitu. Makan. Tapi hal ter-the-best-nya apa? Kulitnya guys. Kulitnya ini tuh asin banget. Karena asin gurih gitu loh. Ayamnya ini kan udah asin kan, serundengnya udah asin. Emang teman paling tepatnya itu adalah makan pakai terongnya. Karena terongnya ini kan ada rasa-rasa manisnya. Ini tuh bikin apa ya? Bikin cita rasanya tuh kompleks gitu loh. Asin, gurih, manis. Manisnya nggak manis banget sih, kayak cuma manis-manis terong gimana sih? Jadi setelah aku makan di sini, kurasa bener ya, hampir semua yang makan di sini kalau nggak mahasiswa, ya warga Jogja. Kayaknya para turis luar kota wajib banget buat nyoba ayam rempah Pak Roso ini. Terutama buat kalian yang suka ayam goreng dengan taste manis dan sambal yang ngelawuhi. Soal harga pun ini masih affordable, nggak nutuk sama sekali. Harga dan rasa ini sesuai lah. Overall ayam rempahnya Pak Roso ini bisa kunobatkan menjadi salah satu rekomendasi ayam rempah di Jogja yang recommended. Jadi buat kalian yang mau nyari makan siang sekitaran Jogja, wajib banget buat nyoba makan di sini ya. Jadi buat kalian yang lagi cari rekomendasi makanan siang, makanan yang gurih, asin, kenyang, ini bisa banget ke ayam rempah Pak Roso ini. Karena menurutku pribadi, porsinya tadi ayamnya cukup besar, terus nasinya juga cukup banyak ya. Ini cukup ngenyangin. Segini tadi, seporsi nasi itu udah kenyang sih, ini kenyang banget. Jadi gimana yang rasanya? Enak? Mau balik lagi? Mau. Ini es tehku udah dijajah. Aku mau bayar deh. Yang tadi ayamnya paha 2, terus tahunya 1, terus tadi terong 1, es tehnya 2. 5-1. Pakai ini ya? Oke guys, jadi mungkin itu tadi videonya, kita udah bayar dan tadi kita habis tuh 51.000. Itu udah banyak banget ya tadi dapatnya hitungannya. Menurutku pribadi untuk makanan nasi ayam dengan porsi segitu itu worth it banget sih. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Hati-hati di jalan dan jangan lupa kulineran ya guys. Dadah.